Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topologi jaringan akan mempresentasikan materi tentang topologi pada matkul DMJ. Next. Anggota kelompok kami ada Maulidia Firdausi dengan NPM terakhir 102, Kamilia Nabila dengan NPM terakhir 105, Wisnu Aryo dengan NPM terakhir 83, dan Agni Kisti dengan NPM terakhir 113. Next. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Next. Fungsi topologi jaringan ini untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Tipe yang pertama ada tipe topologi linear. Selanjutnya, topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus urut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Satu kabel utama dalam jaringan akan terhubung ke setiap titik komputer koneksi yang kemudian akan dihubungkan ke konektor tipe C-konektor. Sampai pada ujungnya harus berakhir menggunakan terminator. Konektor yang umumnya dipakai dalam topologi linear adalah tipe BNC, British Naval Connector. Untuk pemasangan topologi linear ini sebenarnya sangat mudah dan murah. Namun topologi ini hanya bisa digunakan untuk sedikit komputer saja, sekitar 5-7 komputer saja. Next. Nah, berikut ini jenis BNC yang digunakan dalam topologi linear. Ada C-BNC dan BNC yang harganya sekitar Rp10.000 dan terminator BNC yang harganya sekitar Rp20.000. Next. Fungsi topologi linear, yaitu untuk menghubungkan komputer yang berjumlah sedikit dengan tata letak kabel yang sederhana. Dan topologi linear ini bisa diimplementasikan seperti gambar berikut. Next. Cara kerja topologi linear yaitu dengan menggunakan T-konektor. Dalam topologi linear ini untuk menghubungkan jaringan harus melewati titik-titik yang terdapat di komputer melalui C-konektor. Jaringan dalam topologi linear ini memiliki tata letak yang cukup umum. Kabel jaringan utama terhubung ke titik-titik komputer. Setelah itu, jaringan akan terhubung lagi dengan bagian konektor C-konektor. Selanjutnya, jaringan akan berakhir pada terminator. Next. Menggunakan kabel BNC. Konektor yang biasa dipakai untuk topologi linear adalah tipe BNC. BNC atau kepanjangannya ialah British Naval Connector, pada dasarnya bukan nama konektor, tapi sebuah nama kabel pada jaringan untuk menghubungkan jaringan ke topologi linear. Harganya sekitar Rp10.000 per meter. Next. Menggunakan repeater untuk transfer jarak jauh. Repeater merupakan perangkat dalam bentuk sinyal. Jika kita ingin mentransfer data dari jarak yang cukup jauh, kita memerlukan perangkat tambahan yang disebut repeater ini. Sinyal ini berisi data dalam jaringan. Ruang lingkup repeater ini sangat luas untuk beberapa komputer. Cara kerjanya adalah repeater ini menerima sinyal yang akan dipancarkan kembali dengan sinyal yang lebih kuat. Oleh karena itu, repeater ini sangat berguna untuk memperluas jaringan di ruang yang bertingkat. Semisal kita berada di ruangan atau bangunan yang memiliki 2 lantai dan memiliki banyak dinding. Nah, kita membutuhkan repeater ini untuk memperluas jangkauannya. Next. Tidak ada perangkat pusat atau server. Dengan tidak adanya server, setiap perangkat bisa bebas untuk mengirim data atau menyimpan data untuk data tanpa batasan. Next. Bergantung pada kabel utama. Mirip dengan topologi bus, topologi linear ini sangat bergantung pada kabel utama. Jika terjadi masalah serius, seperti kabel putus atau ada gangguan jaringan, maka perangkat lain juga akan mengalami gangguan. Next. Beberapa kelebihan dari topologi linear ini yaitu yang pertama, mudah untuk dikembangkan.
Yang kedua, penggunaan kabelnya sedikit. Yang ketiga, tata letak topologi linearnya ini sederhana dan mudah. Lalu yang terakhir, tidak membutuhkan kendali sentral. Next. Namun, beberapa kekurangan dari topologi linear ini yaitu kepadatan datanya cukup tinggi dan keamanan datanya tidak terjamin. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tipe kedua, yaitu topologi mesh. Nah, apa sih topologi mesh itu? Topologi mesh atau topologi jala merupakan topologi jaringan yang menghubungkan sekelompok komputer secara langsung sehingga dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan, bisa berkomunikasi secara langsung. Topologi ini jarang digunakan karena cukup kompleks dengan banyaknya kabel yang digunakan dan pengelolaannya juga cukup sulit. Next. Nah, di sini ada dua jenis topologi mesh, yaitu yang pertama topologi mesh fully connected, di mana setiap perangkat komputer dalam jaringan saling terhubung secara penuh. Nah, kemudian ada partial connected, yaitu beberapa komputer dalam jaringan ini saling terhubung, namun beberapa lainnya tidak saling terhubung. Next. Nah, fungsi topologi mesh yaitu untuk menghubungkan secara langsung setiap perangkat yang ada dalam jaringan. Sehingga di dalam topologi jaringan ini, seluruh perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang dituju, atau biasa disebut dedicated link. Topologi mesh umumnya digunakan pada jaringan yang skalanya tidak terlalu besar dan membutuhkan komunikasi antar perangkat dalam waktu yang lebih cepat. Nah, bagaimana sih cara kerja topologi mesh? Pada proses pembuatan dari jaringan topologi mesh, tentu tidak hanya asal untuk membuatnya, karena harus menggunakan rumus. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu N dikali N-1 dibagi 2, di mana N merupakan jumlah dari komputer, sehingga apabila jaringan topologi terdapat 5 komputer, hal ini berarti untuk jumlah kabel yang dibutuhkan yaitu 10 koneksi. Nah, kemudian setiap perangkat komputer harus memiliki port input-output dengan rumus N-1, sehingga terdapat 4 port dalam 5 komputer tersebut. Secara sederhana, cara kerja topologi mesh adalah setiap node pada jaringan akan saling terhubung, karena menggunakan kabel yang langsung menuju node yang dituju. Jadi, data yang mengalir akan langsung menuju ke node yang dituju sehingga data yang mengalir pada topologi mesh lebih cepat. Nah, data yang mengalir ini langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lain. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Yang pertama yaitu hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan, tanpa harus melalui komputer lainnya sehingga dapat lebih cepat karena link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju. Nah, kemudian yang kedua yaitu privacy dan security pada topologi mesh lebih terjamin. Karena komunikasi terjadi antar dua komputer, maka tidak dapat diakses oleh komputer lain. Kemudian yang ketiga, mudah mendeteksi permasalahan. Dan yang keempat, apabila salah satu komputer bermasalah, maka tidak akan berpengaruh pada komputer lainnya. Nah, karena topologi mesh ini memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi komputer lainnya. Nah, kemudian untuk kekurangan topologi mesh, yaitu yang pertama membutuhkan banyak kabel dan port input-output. Nah, semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel dan port yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, membutuhkan biaya lebih besar dibanding topologi lainnya. Dan yang ketiga, proses instalasi pada topologi mesh lebih rumit. Hal ini mengindikasikan bahwa topologi ini semakin rumit karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya. Maka instalasi dan konfigurasi ulang menjadi lebih sulit. Next. Nah, kemudian untuk implementasi topologi mesh,
Nah, penggunaan topologi mesh sangat jarang digunakan karena cukup kompleks dan membutuhkan tenaga ahli profesional. Nah, meski begitu, topologi mesh masih bisa kita jumpai, di antaranya seperti pada mesin ATM dan layanan internet atau ISP. Kemudian tipe 3 yaitu topologi star. Nah, topologi star itu adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer. Topologi star menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client server menuju ke server atau sebaliknya, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Nah, untuk media transmisinya, topologi ini memakai kabel UTP yang sudah dirancang dengan sekaligus dilengkapi dengan sebuah konektor yang bernama RJ45. Nah, berikut adalah fungsi dari topologi star. Yang pertama, sebagai penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya di dalam jaringan komputer, baik itu komputer sebagai server ataupun sebagai klien. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk menyambungkan antar komputer di satu jaringan atau network. Topologi star juga bisa dipakai untuk menyambungkan perangkat keras komponen seperti router, access point, modem, dan lainnya. Kemudian cara kerja topologi star. Nah, misalnya sebuah perusahaan memiliki jaringan komputer dengan topologi star, di mana beberapa komputer terkoneksi ke perangkat pusat, hub, atau switch. Kemudian perangkat pusat, hub, atau switch itu akan menyimpan daftar Content Addressable Memory atau CAN pada memorinya. Nah, CAN akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan hub atau switch. Nah, jika kita menggunakan hub, maka hub tidak memiliki memori untuk keperluan penyimpanan data yang terhubung dengannya. Jadi, ketika komputer A mengirim pesan ke komputer B, maka hub akan memeriksa terlebih dahulu semua alamat komputer yang terhubung dengannya. Prosedur ini dinamakan Address Resolution Protocol atau IRP. Dengan cara ini, hub dapat menemukan alamat paket yang akan dituju, lalu kemudian meneruskannya. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan switch, jika komputer A ingin mengirimkan data ke komputer B, maka komputer A tersebut akan mengirim pesan ke perangkat switch. Selanjutnya, switch akan melakukan pemeriksaan alamat yang akan dituju dengan memakai daftar CAN. Setelah itu, hub akan meneruskan pesan tersebut ke komputer B. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama, bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Nah, dengan menggunakan topologi star, maka kita bisa menggunakan banyak perangkat komputer. Kemudian yang kedua, perbaikan mudah dilakukan. Nah, jika kita terjadi kerusakan, maka perbaikan mudah dilakukan. Kita hanya perlu melihat kondisi kabel, hub, atau switch, atau langsung dari kondisi server. Kemudian, biasanya error dialami komputer pusat, sehingga tidak perlu mengecek perangkat komputer lain yang terhubung. Kemudian, yang ketiga, apabila terjadi kerusakan, tidak akan mempengaruhi komputer lain. Nah, topologi star ini di mana jaringan terbentuk secara konvergensi. Maka jika terdapat komputer klien error, maka tidak akan mempengaruhi klien lain. Perbaikan bisa dilakukan langsung dari kabel yang terhubung dari komputer klien yang rusak. Kemudian yang keempat, mudah menambah atau mengurangi komputer yang terhubung. Nah, jika kita ingin menambah komputer klien, maka tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung. Kita bisa langsung menambah jaringan baru dan dihubungkan dengan server pusat. Jadi, topologi ini lebih fleksibel. Kemudian yang kelima, kecepatan jaringan yang dihasilkan sama besar antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Kemudian kekurangannya pertama, jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch atau hub, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan.
Kemudian yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Kemudian yang ketiga, biaya pembangunan yang lumayan mahal. Kemudian yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer. Nah, semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lamban proses transfer datanya, karena lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer. Kemudian untuk implementasi topologi star, nah, topologi star ini merupakan jenis topologi yang paling banyak digunakan. Untuk jenis topologi ini banyak diterapkan pada perusahaan yang menganut sistem alur koordinasi terpusat. Dan selain itu, biasanya topologi star banyak digunakan pada lokasi yang memiliki jumlah komputer antara 15 hingga 30 komputer, dan banyak digunakan pada lokasi seperti sekolah, warnet, kantor, dan instansi. Berikutnya untuk yang keempat ada topologi ring. Di situ dapat dilihat ada gambar contoh topologi ringnya. Next. Untuk pengertiannya, topologi ring atau dapat disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan komputer ini dengan membentuk titik-titik di mana titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Fungsi dari masing titik-titik tersebut adalah sebagai repeater yang bisa memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi. Setiap perangkat pada jaringan akan saling bekerja sama untuk memperoleh sinyal dari perangkat sebelumnya untuk diteruskan ke perangkat selanjutnya. Untuk membantu proses menerima dan meneruskan sinyal ini diperlukan perangkat yang disebut token yang berisi informasi data dari komputer server. Satu titik komputer terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan itu kata kunci yang ada di topologi ring ini. Next. Nah, untuk cara kerja topologi ring ini, titik-titik pada topologi ring dapat berperan sebagai repeater yang bisa memperkuat sinyal sepanjang sirkulasi. Di situ ada contoh gambar bergeraknya. Satu komputer terus menyalurkan ke komputer lainnya, terus menyalurkan lagi komputer lainnya. Setiap perangkatnya itu akan saling bekerja sama untuk memperoleh sinyal dari perangkat sebelumnya untuk diteruskan ke perangkat selanjutnya atau ke perangkat yang diinginkan untuk ditransfer datanya. Next. Ciri-ciri topologi ring ini adalah yang pertama, setiap titik jaringan dihubungkan membentuk lingkaran seperti cincin. Yang kedua, dalam satu jaringan setiap perangkat terhubung secara langsung. Secara langsung itu maksudnya dihubungkan menggunakan kabel dan antar perangkatnya itu terhubung menggunakan kabel tersebut. Jadi terhubung secara langsung. Yang ketiga, ada setiap data atau informasi bisa dikirimkan melalui kanan atau kiri titik. Jadi titik cincin dari mana, mau titik cincin dari kanan atau titik kirinya. Tapi setelah itu pergerakannya akan sesuai urutan dulu. Jadi misalnya dari titik kanan dia misalnya turun ke bawah baru nyampai ke titik kirinya sesuai tadi yang ada di contoh gambar bergerak tadi. Jika ada satu titik yang rusak, untuk yang keempat, jika ada satu titik yang rusak, maka titik-titik lainnya yang terhubung juga rusak. Ini contohnya ketika satu komputer untuk mentransfer datanya tidak bisa, maka titik-titik lainnya itu tidak bisa menerima apa yang ditransfer dari komputer yang rusak tadi. Terus yang terakhir ada proses pengiriman data pada satu waktu hanya dapat dilakukan oleh satu titik dengan proses pengiriman satu jalur. Jadi hanya bisa melakukan satu proses pengiriman pada saat pengiriman datanya. Next. Nah, untuk kelebihan topologi ringnya yang pertama adalah biaya instalasinya murah. Jika dibandingkan dengan jenis topologi yang lain, ternyata untuk ring topologi ini memiliki harga yang cenderung lebih murah karena memang proses untuk instalasinya cukup mudah dan jenis kabel yang digunakan topologi ring lebih sedikit dan hitungannya lebih murah. Dengan begitu tidak perlu mengeluarkan banyak budget ketika merancang ring topologi. Yang kedua adalah instalasi dan konfigurasinya mudah. Untuk proses instalasi tidak hanya terkenal sebagai topologi yang hemat kabel saja, namun topologi ring juga memiliki proses instalasi yang sangat mudah, bahkan untuk konfigurasi instalasi ulang juga bisa dilakukan pada perangkat tanpa ribet. Yang ketiga, implementasinya mudah dilakukan.
Salah satu kelebihan yang dimiliki ring topologi ini yaitu perihal perancangannya yang dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah, dan untuk proses implementasinya pun juga tergolong tidak rumit, sehingga tidak perlu khawatir ketika ingin menggunakan topologi ring. Yang keempat, memiliki performa yang baik. Performa itu dimaksud dari segi koneksinya. Walaupun ring topologi menggunakan aliran data yang tergolong berat, namun untuk performa koneksinya tetap bekerja dengan baik. Yang terakhir, mudah melakukan pelacakan kesalahan. Untuk melakukan pelacakan maupun pengisolasian bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah, terlebih lagi apabila terjadi kesalahan dalam jaringan, maka bisa melakukan konfigurasi secara point to point. Selain itu, ring topologi juga dapat terhindarkan dari tabrakan data ketika collision atau pengiriman tidak bisa dikirimkan pada satu waktu. Next. Untuk kekurangan topologi ring ini, yang pertama ada kesalahan pada satu titik berimbas pada semua titik. Kelemahan atau kekurangan ini berdampak pada seluruh jaringan. Pada biasanya untuk perusahaan yang menggunakan topologi ring akan menggunakan jenis cincin ganda, ring ganda, supaya dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan pada satu node itu. Yang kedua, proses memiliki bentuk yang kaku. Apabila pengguna berencana untuk mengembangkan jaringan, untuk prosesnya akan terkesan kaku. Hal ini dikarenakan adanya penambahan, pemindahan, serta pengubahan pada perangkat yang nantinya akan berpengaruh pada seluruh jaringan. Yang ketiga, proses pengiriman data tergantung pada jumlah titiknya. Untuk kecepatan data tergantung pada jumlah titik, sehingga apabila titik berjumlah semakin banyak, maka hal ini akan berpengaruh pada proses pengiriman data yang semakin lama. Yang keempat, untuk kekurangan topologi ring adalah rentan terjadi tabrakan arus data. Terus yang terakhir, yang kelima adalah troubleshoot rumit ketika terjadi masalah pada topologi ring. Yang untuk tipe kelima yaitu topologi bus. Berikut ada contoh gambar topologi busnya. Ada komputer lalu disambungkan dengan kabel utama. Next. Pengertiannya topologi bus. Topologi bus adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Next. Nah, untuk cara kerjanya ini, seluruh komputer dihubungkan dengan kabel utama. Setelah itu mereka bisa saling mengirim dan menerima data atau informasi. Seperti contohnya pada GIF ini, komputer 2 dihubungkan dengan komputer 1, 2, 3, 4, 5 dihubungkan dengan satu kabel utama. Lalu mereka bisa transfer data satu sama lain. Namun agar bisa bekerja, kabel utama harus dalam kondisi bebas alias tidak sedang melakukan pertukaran data. Jadi ini mirip seperti topologi ring tadi. Semua komputer tidak boleh, kabel utama tidak boleh melakukan proses pengiriman data. Proses ini menggunakan sebuah protokol Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection, CSMA atau CD, yang membuat data pada kabel utama tidak bertabrakan. Dalam proses pengiriman data menuju komputer lain ini, komputer pengirim nanti akan melakukan broadcast berupa sinyal, sehingga bisa diketahui saat ada yang mengirim data agar tidak terjadi tabrakan. Dari sinilah sinyal itu nanti akan tersebar hingga ke sepanjang kabel jaringannya. Kemudian sinyal mulai mengecek setiap perangkat yang ada dalam jaringan. Bila ternyata komputer yang tersambung punya alamat IP dan alamat MAC yang sama dengan alamat yang dituju, itu akan membuat komputer tersebut bisa menerima sinyal. Namun, bila ternyata komputer itu tidak memiliki alamat MAC dan alamat IP yang sama, sinyal yang datang akan dibuang. Nah, dari sinilah setelah memahami tentang topologi bus tersebut, dari sinilah definisi cara kerja topologi bus tersebut dapat diketahui. Next.
Nah, berikutnya ada ciri-ciri topologi bus. Setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan lewat kabel tunggal akan menjadi media transmisi. Yang kedua, setiap ujung kabel utamanya selalu terpasang terminator. Yang ketiga, terdapat kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan yang berfungsi sebagai kabel utama atau backbone menjadi jalur data. Untuk terminator tersebut, bagian ini nanti akan berguna untuk menghentikan sinyal sekaligus mencegah bila terjadinya tabrakan sinyal. Bisa dibilang kalau topologi bus ini merupakan teknologi yang lama karena topologi ini hanya menyambungkan satu kabel saja pada satu baris sehingga tidak dibutuhkan peralatan aktif agar dapat menyambungkan terminalnya. Setiap komputer dalam topologi ini sebenarnya tidak terhubung dengan perangkat komputer lain secara langsung, namun setiap komputer disambung oleh kabel tunggal. Kabel tunggal ini nanti menjadi jalur yang dilintasi data. Biasanya bagian ujung kabel utama yang tersambung dalam terminator berguna sebagai penghenti sinyal. Dengan begitu, sinyalnya tidak akan berbalik arah, sedangkan untuk setiap ujung kabel yang terpasang konektor biasanya memiliki daya 50 ohm. Jika ada kabel yang putus, itu bisa membuat komputer lainnya tidak dapat bertukar informasi. Saat ada masalah yang muncul, biasanya akan sulit mengidentifikasinya bila menggunakan topologi bus. Next. Kelebihan topologi bus yang pertama adalah instalasinya mudah karena tidak memerlukan banyak-banyak peralatan dan barang-barang lainnya. Yang kedua, mudah dikembangkan, tidak seperti topologi ring tadi karena topologi bus main peran utamanya terdapat pada kabel utamanya tadi, kabel yang sebagai backbone-nya tadi. Jika ingin mengembangkan jumlah komputer atau jumlah jaringannya, maka bisa dilakukan dengan menambah jarak dari kabel utamanya. Yang ketiga ada hemat biaya karena hanya menggunakan media berupa kabel tadi yang tidak memerlukan media-media lainnya, paling ya hanya menambah kabel yang bisa berperan sebagai terminator tadi. Yang keempat adalah tidak membutuhkan hardware berupa switch atau hub. Yang kelima, kerusakan satu klien tidak berpengaruh pada klien lainnya. Tidak seperti topologi ring tadi yang kerusakan pada satu klien menyebabkan rusak pada klien lainnya. Kekurangan topologi ring yang pertama sulit mendeteksi kesalahan karena yang jalurnya terpisah tadi setelah jalur utama, maka kalau misalnya ada data yang tidak transfer, maka kita kesulitan entah itu salahnya di jalur utamanya atau di jalur yang menuju ke titik komputernya itu. Lalu yang kedua adalah memiliki transfer data yang padat. Yang ketiga, kecepatan akses berpengaruh pada perangkat lain. Yang keempat, kerusakan pada jalur utama berdampak pada semua perangkat. Yang kelima, diperlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus yang terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi tree juga seringkali disebut topologi pohon. Hal ini dikarenakan apabila digambarkan, jaringan ini memiliki bentuk seperti pohon karena memiliki ranting dan cabang. Untuk setiap cabang tersebut mempunyai hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari ranting. Sehingga jaringan topologi pohon ini memiliki tingkatan jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi. Hierarki jaringan ini bisa mempengaruhi sekaligus mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. Hal inilah yang membuat topologi pohon seringkali digunakan untuk melakukan interkoneksi pada sentral hierarki yang berbeda. Selanjutnya, apa fungsi topologi tree? Fungsi topologi tree adalah sebagai pusat pengendali atau central hub yang berfungsi mengatur traffic di dalam jaringan. Topologi ini merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi star. Keseluruhan hub
tersebut berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu Active Hub dan Passive Hub. Active Hub berfungsi untuk hanya sekedar sebagai penerus sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya, tetapi juga memiliki fungsi sebagai repeater. Cara kerja topologi tree. Cara kerja dari topologi tree adalah dengan membentuk sebuah jaringan yang menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Komputer klien dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan topologi star, baru kemudian setiap kelompok pada topologi star ini nantinya akan saling dikoneksikan dengan menggunakan metode yang sama pada topologi bus. Ciri-ciri dari topologi tree. Yang pertama, proses pengiriman data dari klien pengirim ke klien penerima harus melalui hub atau pusat kendali. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan dipegang oleh sebuah hub. Yang ketiga, terdapat kabel utama atau backbone. Dan yang keempat, mempunyai tingkatan dalam jaringan. Seperti yang terdapat pada gambar ini, bahwa topologi tree mempunyai tingkatan dalam jaringannya. Kelebihan dari topologi tree, yang pertama, memiliki jaringan yang lebih besar. Maksudnya, jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya, maka untuk topologi pohon ini cenderung lebih besar. Sementara untuk topologi star dan topologi ring tidak cocok apabila digunakan pada skala di semua jaringan. Sedangkan di topologi ini akan membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Yang kedua, mempunyai akses segera. Kelebihan kedua yang dimiliki oleh topologi tree ini, yaitu mempunyai proses segera pada hub pusat maupun jaringan. Untuk jaringan yang seperti ini, akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat pada jaringan yang dihubungkan hub pusat. Yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Topologi pohon ini mempunyai keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran. Sehingga untuk topologi pohon ini mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksi pada topologi jaringan bus. Selain itu, teknologi ini juga telah menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan. Yang terakhir yaitu memiliki manajemen data yang baik. Ciri-ciri topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Selain itu, untuk mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Selanjutnya, kekurangan dari topologi tree. Yang pertama, dapat melumpuhkan semua jaringan. Jaringan secara keseluruhan itu bisa melengkung apabila terjadi kegagalan utama pada data kabel trunk maupun hub pusat. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat yang titik kerentanan pada topologi. Yang kedua, yaitu pengelolaannya yang tergolong sulit. Untuk pengelolaan jaringan topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik. Selanjutnya, yaitu biaya yang lebih banyak. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam membuat jaringan topologi pohon ini harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak karena untuk jumlah kabel maupun hubnya juga cenderung lebih banyak. Ditambah lagi, apabila komputer yang terdapat pada tingkatan tertinggi sedang mengalami masalah, maka untuk komputer di bawahnya juga akan mengalami masalah. Yang terakhir yaitu memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Hal ini dikarenakan banyaknya perancangan yang terdapat pada node. Selain itu, untuk pemasangan kabel pada jaringan pohon juga cenderung lebih rumit jika dibandingkan pada topologi lainnya. Contoh implementasi pada topologi tree, yaitu pada perkantoran dan bank. Di dalam dunia perbankan, jaringan komputer sangat berperan penting seperti melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, pembayaran dengan menggunakan internet banking atau SMS banking, penarikan tunai melalui ATM. Hal ini sangat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus membuang waktu ke ATM atau bank. Selanjutnya yang tipe ketujuh yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah jaringan yang ada pada komputer yang dalam komponennya hanya terdiri diisi
dengan 2 unit komputer, bahkan tidak lebih dari 10 komputer, sehingga setiap komputer dapat saling berinteraksi tanpa memiliki server. Dapat dibilang jika tiap unit komputer dapat menjadi klien atau server. Fungsi dari topologi peer-to-peer adalah sebagai klien dan juga sebagai server. Jaringan tipe ini disebut dengan dedicated server karena berperan menjadi server satu-satunya yang menyediakan layanan berupa akses internet, file, email, dan lain-lain. Cara kerja topologi peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer tidak memiliki kontrol terpusat atas sumber daya bersama. Semua peralatan dapat membagikan sumber dayanya dengan semua komputer di jaringan yang sama. Hubungan rekan berarti bahwa tidak ada satu komputer pun yang memiliki prioritas akses tertinggi atau tanggung jawab tertinggi untuk berbagi sumber daya. Ciri-ciri dari topologi peer-to-peer. Yang pertama, tidak mempunyai komputer yang sebagai suatu server yang berdedikasi. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan dipegang oleh sebuah hub. Tiap-tiap komputer dalam jaringan ini adalah server sekaligus mitra. Yang ketiga, tidak memiliki kontrol terkait pengaturan keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan topologi peer-to-peer. Yang pertama, tidak akan membebani pekerjaan komputer lain di jaringan. Yang kedua, topologi peer-to-peer dapat mentransfer file dan menerima file yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna. Dan yang terakhir yaitu peer-to-peer mempunyai sifat yang independen. Kekurangan topologi peer-to-peer, yang pertama, pencadangan harus dilakukan di setiap komputer. Yang kedua, pengaturan dan konfigurasi topologi peer-to-peer lebih rumit. Yang ketiga, keamanan kurang terjamin. Dan yang keempat, jika salah satu komputer dalam jaringan terganggu, itu membuat akses data juga menjadi terganggu. Contoh implementasi topologi tree ada 3. Yang pertama, file sharing. Di dalam perusahaan, biasanya terdapat banyak komputer dalam satu ruangan. Nah, biasanya di dalam ruangan tersebut, seluruh komputer sudah dapat saling terhubung satu sama lain. Tidak hanya pada sesama komputer saja, jika Anda mencoba letak dokumen pada suatu printer saja, itu juga merupakan salah satu penerapan jaringan peer-to-peer. Tidak hanya saling terhubung dalam bentuk penggunaan, cetak dokumen saja, setiap komputer yang saling terhubung pun sudah dapat melakukan kirim berbagai macam file. Baik itu file dokumen, foto, video, musik, bahkan sampai saling mengirim aplikasi pun juga dapat dilakukan apabila komputer-komputer tersebut sudah menggunakan jaringan peer-to-peer. Yang kedua yaitu streaming multimedia. Seiring dengan semakin berkembangnya internet di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, cara menikmati streaming juga menjadi salah satu gaya hidup yang bisa kita jumpai di tengah masyarakat. Padahal mungkin kita baru tahu bahwa streaming itu merupakan salah satu bentuk dari jaringan peer-to-peer. Untuk streaming video, sudah ada salah satu situs penyedia streaming video terpopuler yaitu YouTube. Selain YouTube, masih ada website yang menyediakan streaming video seperti Dailymotion, Vimeo, dan lain-lain. Untuk streaming musik, kini juga sudah ada berbagai aplikasi seperti Joox dan Spotify. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi. Jaringan peer-to-peer ini juga mencakup berkomunikasi dalam koneksi antar komputer seperti email. Jika kita pernah mengenal atau bahkan pernah menggunakan aplikasi Yahoo Messenger, aplikasi tersebut merupakan contoh penggunaan jaringan peer-to-peer. Dalam komunikasi, selain Yahoo Messenger, banyak juga aplikasi pesan instan atau instant messaging yang juga menggunakan konsep jaringan peer-to-peer. Seperti Skype yang menggunakan kamera dan pesan teks untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir ada tipe topologi hibrid. Next. Topologi hibrid merupakan gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan yang baru.
Jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Namun, jika ada dua atau lebih topologi yang sama, maka topologi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai topologi hibrid. Next. Nah, fungsi dari topologi hibrid ini sendiri adalah untuk mengkombinasikan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda, sehingga kecepatan transfer datanya pada topologi jaringan ini tergolong stabil. Next. Cara kerja topologi hybrid adalah dengan menggunakan konsep kerja dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Jaringan hybrid ini menggunakan konsep kerja dari topologi jaringan yang disatukan. Untuk bisa menjadi topologi hybrid, jaringan harus menyatukan dua jenis topologi yang berbeda. Jika menggabungkan jenis topologi yang sama, maka tidak bisa disebut topologi hybrid. Next. Contohnya, jika topologi bus digabung dengan topologi bus, maka hasilnya akan tetap topologi bus dan bukan lagi topologi hybrid. Sedangkan bila penggabungannya meliputi topologi bus dan topologi tree yang tadi, misalnya, maka gabungan tersebut bisa dikatakan topologi hybrid. Next. Nah, berikut ini implementasi dari topologi hybrid. Next. Kelebihannya, yang pertama ada aliran data tidak terhambat meski topologi yang digunakan berbeda-beda. Lalu yang kedua memudahkan dalam penambahan perangkatnya. Yang ketiga ada dapat dipasang pada lingkungan jaringan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada pemindahan jaringannya yang mudah dilakukan. Next. Namun kekurangan dari topologi ini adalah proses instalasi dan pengaturannya yang cukup rumit. Lalu biayanya yang cukup mahal, dan manajemen topologi hybrid ini sangat sulit untuk dilakukan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.